Pemirsa, polisi menjebol paksa pagar rumah pelaku penganiayaan dokter gigi di Bandung, Jawa Barat. Ya, pelaku berhasil ditangkap petugas di salah satu ruangan bawah tanah rumahnya. Sekali lagi, kepada saudara Samuel Sunaria agar segera menyerahkan diri. Polisi menjebol paksa rumah Samuel Sunaria, pelaku penganiayaan terhadap dokter gigi VCL Alexandra di Cigondewah, Kota Bandung. Hal ini dilakukan karena pelaku dan keluarganya tidak mau menyerahkan diri. Sebelumnya polisi berulang kali memberi peringatan kepada Samuel untuk keluar dari dalam rumah, tapi tak kunjung digubris. Upaya penangkapan pelaku pun menjadi tontonan warga sekitar. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap sekitar pukul 7 malam di salah satu ruangan bawah tanah. Dari tangan tersangka, petugas juga menyita beberapa senjata airsoft gun. Pelaku sempat berontak saat dibawa petugas. Guna menghindari amuk massa, pelaku langsung dibawa ke Polrestabes Bandung untuk diperiksa. Pada hari ini kami melaksanakan upaya paksa. Upaya penangkapan tadi sudah dihimbau kepada tersangka yang ada di dalam rumah untuk menyerahkan diri, namun tidak dilaksanakan. Jadi kami melaksanakan upaya paksa berdasarkan adanya kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka pada hari Sabtu. Berarti untuk status si pelaku ini udah jadi TSK ya? Sudah tersangka. Sebelumnya pelaku menganiaya korban pada Sabtu 21 Oktober lalu di Paskal 23 Kota Bandung. Peristiwa bermula ketika Samuel terlebih dahulu menghubungi korban melalui Instagram dan melontarkan kata berisi ancaman. Tak lama setelah itu pelaku langsung mendatangi tempat kerja korban dan memaksa masuk. Saat bertemu korban, pelaku mengeluarkan pisau dan mengarahkannya ke leher korban. Pelaku pun sempat dibawa keluar ruangan, namun pelaku justru menyerang korban bertubi-tubi. Akibat serangan itu, korban pun mengalami luka di sejumlah bagian tubuh. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Meilana, iNews melaporkan. Ya pemirsa, bagaimana proses penyelidikan kasus ini? Kami sudah terhubung dengan Kombes Pol Budi Sartono selaku Kapolrestabes Bandung. Halo, selamat siang Pak Budi, terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat siang, Mbak. Iya, Pak Budi, lalu apa ini motif yang melatar belakangi pelaku menyerang korban? Kemarin sudah ditangkap begitu ya Pak ya? Ya betul, kemarin malam berhasil kita amankan tersangka, kita bawa ke Mapolrestabes Bandung. Tadi malam kita telah laksanakan pemeriksaan dan memang untuk penganiayaan dan pengancamannya sudah memenuhi unsur sehingga kita lakukan penahanan. Motifnya Pak? Nah untuk sementara motif masih kita dalami dulu karena dari hasil pemeriksaan memang DM ataupun pesan terhadap korban itu memang tidak ada kaitan langsung mengajak bertemu dan mengancam. Jadi memang masih kita dalami apakah memang ada motif sebelumnya, karena dari keterangan korban pun memang kenal, tapi kenal sudah lama, tidak pernah berhubungan lagi, dan mengirim pesannya itu pun langsung mengajak langsung pengancaman dan mendatangi tempat pelaku. Jadi masih kita dalami apakah memang ada motif tertentu atau memang ada hal yang lain, masih kita dalami dulu. Iya, kalau kejadian pelaku melakukan pengancaman kepada orang lain ini, apakah sebelumnya sudah pernah terjadi juga Pak? Jadi memang ada beberapa yang informasi yang sudah masuk kepada kami, adanya laporan-laporan, tetapi memang laporan secara resmi belum, makanya belum kami publish. Kalaupun ada laporan resmi yang sudah ada terhadap pelaku, ada penyebaran undang-undang ITE, tapi untuk kasus-kasus lain seperti ini masih informasi-informasi yang masih kita dalami, apakah memang ada korban-korban lainnya. Tetapi kalau yang sudah berbentuk LP atau laporan polisi, memang ada laporan yaitu mengenai pencemaran nama baik mengenai undang-undang ITE. Ini masih juga ada prosesnya masih berlangsung di kita. Ya, Pak Budi, ini yang menjadi menarik ketika kemarin petugas mencoba untuk mengamankan pelaku dari rumah. Ada beberapa keluarga yang mencoba menghalang-halangi, lalu ada temuan juga bunker di rumah tersebut. Sejauh ini seperti apa Pak? Tanggapan Bapak? Di hasil kemarin laporan dari Kasat Reskrim, kebetulan yang memimpin langsung penangkapan kemarin adalah Kasat Reskrim bersama jajaran Reskrim dan dibantu Polsek. Memang karena pada saat anggota memasuki tempat tersebut terjadi hambatan, yaitu digembok pintu gerbang depan awal, dan sudah kita himbau untuk dibuka. Karena tidak dibuka, akhirnya kita upaya paksa dilakukan pembongkaran. Dan ternyata setelah kita bongkar pagar dan memasuki ke dalam rumah,
itu pun masih ada hambatan karena ternyata pintunya berlapis, mulai dari pintu depan sampai pintu ke dalam itu ada 2 pintu lagi. Ya. Dan terakhir pintu besi juga yang sangat menghalangi, dan setelah kita bisa bongkar, baru bisa kita amankan yang bersangkutan. Ternyata ada sedikit seperti bunker di dalam bawah yang Ya. mereka bersembunyi di bawah situ. Iya. Ya, Nah, Pak Budi, kalau kita sama-sama melihat keumuman sebuah rumah ya Pak ya. Ini rumah dengan tingkat pengamanan seperti yang tadi Bapak sebutkan, ada pintu yang berlapis, kemudian ada bunker di dalam rumah. Ini kan sebuah ketidaklaziman kalau kita bisa sebut ya. Betul. Nah, kira-kira apakah Bapak mendapatkan informasi kenapa rumah ini dibuat seperti itu, Pak? Nanti kami dalami, Pak. Nanti kan keluarga tersangka pun masih kita di kantor, masih kita minta keterangan. Tapi pasti memang di tempat tersebut memang banyak ada hal-hal yang kita amankan selain alat bukti yang dibawa, yaitu juga ada air gun jenis senjata laras panjang dan pistol, dan juga airsoft. Nah, ini yang kita dalami apakah memang air gun tersebut pernah digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain, dan juga kami dapat mencari informasi dari lingkungan warga sekitar bagaimana kehidupan dan juga perilaku keluarga tersebut pada di lingkungan sekitar. Ya, Pak. Memang sudah banyak informasi yang masuk, tapi kami belum bisa publish karena kan masih informasi sekilas, sehingga kita harus pastikan dulu apakah memang seperti apa sebenarnya. Ya. Ya, Pak Budi, ini kan kita juga ketahui bahwa korban diserang menggunakan pisau, lalu juga diancam begitu. Saat ini kondisi korban bagaimana Pak Budi? Apakah ada perlindungan khusus dari pihak kepolisian, Pak? Ya, kami tetap berhubungan dengan korban setelah kita BAP. Memang masih ada trauma mental dan kami sudah menawarkan untuk melaksanakan trauma healing. Tetapi yang bersangkutan secara kondisi fisik, ya memang masih ada luka-luka bekas penganiayaan dan juga luka goresan senjata tajam. Tetapi yang bersangkutan alhamdulillah masih bisa diminta keterangan untuk menjadi saksi, begitu. Ya, Pak Budi, ini saya sedikit penasaran nih Pak. Ini gimana awalnya petugas ini bisa mengetahui di dalam rumah itu ada bunker, Pak? Kita tidak tahu di dalam itu ada bunker. Yang pasti kita intinya adalah karena kejadian ini adalah hari Sabtu, dilapor langsung oleh korban, dan kebetulan kami melihat bahwa ini sudah meresahkan, takut dengan ada berita-berita di sosmed yang bahwa akan mengancam, membunuh dan lain-lain, sehingga kami berinisiatif agar segera bisa mengamankan pelaku agar tidak bisa melakukan tindak pidana di tempat lain ataupun terhadap korban. Sehingga kami perintahkan reskrim untuk melakukan upaya paksa ke rumahnya untuk menjemput. Tetapi ternyata pada saat melakukan penjemputan dihalangi dan juga ternyata ditutup pintunya, sehingga kami baru mengetahui di dalam itu ternyata ada pintu berlapis pun setelah kita berupaya paksa. Jadi kami dari awal juga tidak tahu di dalam itu ada seperti itu. Sehingga akhirnya terkuak itu seperti apa? Apakah keluarga menceritakan ada pelaku ini bersembunyi di dalam sana atau seperti apa, Pak? Tidak semuanya di dalam semua. Jadi pas kita masuk ke dalam dari laporan itu kosong rumah itu. Ternyata kita cari-cari ternyata bersembunyi di bawah tersebut. Terbiasa. Baik, terakhir Bapak, sanksi apa yang akan diberikan kepada pelaku, Pak, dijerat pasal berapa? Ya, kita kenakan pelaku pasal yang jelas kasus penganiayaan 351 ayat 1. Kemudian juga kita kenakan pasal 335, dan itu kita kembangkan kalau memang nanti ada unsur pidana lain, termasuk apakah air gun itu juga melanggar ketentuan, nanti kita pelajari, beli di mana dan lain-lain masih dipelajari. Termasuk ada LP-LP lain memang lagi kita tangani, yaitu Undang-Undang ITE. Nanti kita lihat juga di Undang-Undang pasal tersebut. Iya, baik, terima kasih Kombes Pol Budi Sartono atas informasi Anda.